selama ini yang kita artikan sebagai cinta sebenarnya adalah ego yang membesar. Berbagai hal yang kita anggap, ini loh caraku mencintaimu. Ini loh cinta. Cinta yang dimunculkan di film, di novel, di sinetron. Itu bukan cinta. Itu membesarnya ego. Oke. Terus gini Mas, kalau di Jawa itu kan ada, kita kan sama-sama orang Jawa gitu ya, ada konsep yang namanya manitis gitu ya. Manitis atau kemudian orang bilang, oh itu rohnya bae nitis neng anakmu gitu kan. Banyak kan seorang istri mimpi aku ketemu ini mau ikut aku, tiba-tiba ngelahirkan gitu kan, atau reinkarnasi atau apa namanya. Makanya muncul outsoul dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini kalau ditinjau dari perspektif kesadaran, gimana Mas? Sebenarnya kematian itu apa gitu, dan hidup dan roh itu bener-bener ada apa enggak gitu, gimana? Di kesadaran ya agak mengusik banyak orang, tapi saya perlu sampaikan karena ditanya Mas Indra. Kita kembali ke kesadaran kan unknown ya. Unknown. Sesuatu yang tidak diketahui. Ketidaktahuan terbesar adalah kematian. Kita tidak pernah benar-benar tahu. Kita di situ benar-benar berhenti apa yang kita ketahui. Itulah kenapa manusia dengan thinking mind-nya, dengan egonya, memunculkan narasi macam-macam. Konsep-konsep. Manusia sangat takut akan kematian. Bukan kematian ya sebenarnya. Tapi ketiadaan aku, ketiadaan tahu. Tiadanya tahu di situ. Iya. Ya, ketika saya ditanya terkait dengan reinkarnasi, terkait dengan kematian itu terus gimana, apakah ada jiwa dan sebagainya. Kalau pakai ini kesadaran, kacamata atau ilmu kesadaran, tidak tahu saya. Tidak tahu. Jawaban paling benar ketika ditanya tentang kematian ya tidak tahu. Tidak tahu. Yang ada hanyalah konsep, Mas. Yang adalah kepercayaan. Percaya bahwa oh ini begini, oh ini begitu. Dan percaya kan berbeda dengan tahu. Kita menunjukkan percaya karena kita tidak tahu. Kembali ke sepak bola. AC Milan dengan Inter kemarin. Kebetulan menang AC Milan kan, saya Milanisti. Tapi pada waktu pertama tanding, maksudnya seperti pertandingan awal dimulai, saya tidak tahu. Maka saya memunculkan kepercayaan. Saya percaya Milan menang. Dan karena saya percaya Milan menang, kalau teman saya percaya Inter menang, gontok-gontokan Mas. Saya sama teman saya Mas, sama-sama nggak tahunya, tidak mau mengakui ketidaktahuannya. Bermodal saya percaya Milan menang, dia percaya Inter menang. Berantem Mas saya. Maka justru sebenarnya kalau di kesadaran, batin kita tenang ketika kita mengakui bahwa tidak tahu. Oh iya, bicara tentang nonton-menonton ini ya. Bicara soal nonton gitu. Aku tuh begitu melekat sama yang namanya tim nasional gitu ya. Timnas. Ya, apapun itu, nggak peduli dia sepak bola, mau volley, mau badminton, aktivitas sesibuk apa, mesti aku ya cut gitu ya. Apalagi sekarang baru keren-keren ya Mas ya kan. Oh iya. Iya kan sekarang baru keren ini timnas. Meskipun memberikan kebahagiaan palsu katanya Rocky Gerung gitu. Tapi gimana sih Mas biar kita itu nggak apa ya, kadang ketika kalah gitu Mas ya. Misal ketika kemudian Grego kalah gitu ya, Fajar Rian kalah gitu tuh, berpengaruh banget ya terhadap produktivitas ya. Nah itu gimana supaya kita nonton sekedar, tanpa terpengaruh gitu kan, keberpihakan tetap ada sih Mas. Gimana tuh Mas? Untuk meminimalisir pengaruh negatifnya itu loh. Saya ambil contoh saya aja Mas ya, biar bukan orang lain. Saya kayak kembali ke AC Milan. Dulu pernah di masa yang saya
larut dalam fanatisme kan. Fanatik saya. Fanatik terhadap AC Milan. Kenapa muncul fanatik? Karena saya melekatkan diri saya ke AC Milan. AC Milan adalah aku adalah AC Milan. Ya kan? Ketika AC Milan kalah, berarti aku kalah. Ketika AC Milan diejek, berarti aku diejek. Aku berhak marah. Kita bahas akan hal itu. Kenapa aku memunculkan ekspresi nempel ke AC Milan? Karena aku takut. Di dalam diriku ini ada ketakutan bahwa aku ini nggak ada. Tanpa AC Milan, tanpa tempelan-tempelan yang lain, tanpa topping-topping yang lain, termasuk mungkin mengidolakan klub bola, mengidolakan politisi. Fanatisme kan bukan hanya di sepak bola, bukan hanya di timnas. Fanatisme, parpol, politik, ormas, musisi, K-pop, dan sebagainya. Kan dalam bentuk fanatisme. Kan? Dan akhir-akhir ini begitu kenceng banget fanatisme. Kenapa? Karena setiap kita ini sangat kosong, Mas. Sehingga saking kosongnya berusaha mengadanya dengan nempel itu tadi. Dengan mengaitkan diri begitu lekat ke idolanya, ke klub idola, kalau bicara soal itu kan bisa jadi identitas kolektif. Ya kan, negara dan sebagainya itu kan identitas kolektif. Dan itu memunculkan konflik antar negara kan. Perang antar negara itu juga karena identitas kolektif satu negara dengan identitas kolektif negara yang lain. Itu pun juga bisa jadi konflik, bisa berbahaya. Identitas kolektif. Maka justru supaya tidak terlalu nempel dengan AC Milan saya perlu mengakui bahwa si ego ini sebenarnya nggak benar-benar ada. Si ego ini memang kosong sebenarnya. Saking takutnya menerima kekosongan itu, malah terus terlalu gegap gembita, terlalu semangat sekali nempel ke klub bola, dalam hal ini AC Milan gitu. Dan sekarang ini juga ya jadi lebih ringan aja. Ya seru nonton AC Milan. Tetap senang. Tetap berpihak gitu. Tapi ya balik lagi itu aja lah. Lucon gitu, permainan gitu. Jadi ketika dulu di AC Milan diejek saya marah gitu. Sekarang iya enggak gitu. Bahkan ada kalinya saya mengejek diri saya sendiri. Iya, mengidolakan AC Milan itu latihan spiritual. Kenapa? Karena berlatih menerima kekalahan. Gitu. Jadi ya lebih dilonggar lah. Jika kemenangan tidak memungkinkan, maka solusinya adalah kekalahan. Kekalahan. Kayak menang sama Inter kan. Saya bilang, udahlah nggak usah terlalu menyombongkan diri. Kayak dulu kan kekalahan adalah awal dari kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Kemenangan yang tertunda. Nah, sekarang ini kamu kan menang. Kemenangan adalah kekalahan tertunda gitu. Kan hidup kan gitu ya, udah nggak perlu terlalu ini terlalu kenceng banget, nggak perlu. Tapi apapun itu, kemelekatan biasanya berakhir dengan penderitaan, kekecewaan gitu ya Mas. Ya karena kemelekatan kan sumbernya kan the sense of I kan, the sense of self, aku kan, ego. Muncul aku semakin kuat, ego semakin kuat, diikuti dengan itu milikku, ini milikku, kekuasaanku, jabatanku, kekayaanku, kuku yang lain. Sepatuku, bajuku, kacamataku, dan sebagainya. Oh, ini pasanganku, istriku, suamiku, anakku. Semuanya kuku. Kemelekatan. Jadi sesek, jadi penuh sekali. Iya. Terus bagaimana kalau kemudian digeser ke pasangan? Bagaimana kita bisa mencintai tanpa melekat, Mas? Justru cinta itu bukan melekat. Welas asih cinta itu tidak menimbulkan ketakutan. Kemelekatan menimbulkan ketakutan. Selama ini yang kita artikan sebagai cinta sebenarnya adalah ego yang membesar. Berbagai hal yang kita anggap, ini loh caraku mencintaimu. Ini loh cinta. Cinta yang dimunculkan di film, di novel, di sinetron, itu bukan cinta. Itu membesarnya ego. Oke. Membesarnya ego untuk memiliki,
menguasai, mengendalikan kan. Kamu itu milikku, maka kamu harus mau aku kendalikan, ya kan? Ya kan gitu. Kamu harus manut sama aku. Tuh. Itu ekspresi ego. Membesarnya ego. Membesarnya ego. Bukan cinta. Cinta itu kondisi batin. Welas asih cinta itu bukan emosi, bukan perasaan. Welas asih cinta itu state. Kondisi batin kita. Meskipun apapun yang diperbuat oleh pasangan, meskipun itu nggak sesuai yang kita harapkan gitu, kita tetap akan santai-santai aja ketika posisinya benar-benar cinta. Itu gimana maksudnya? Bukan berarti itu pasif. Okay. Tetap ada komunikasi. Tetap ada tariannya lah. Tetap ada tariannya. Tetap ada mengkomunikasikan. Hanya saja mengkomunikasikannya itu berdasar state of love itu tadi. State-nya cinta, state-nya kesadaran. Bukan state of thinking, bukan terus bukan emosi, komunikasinya bukan emosi. Dan ini bisa ngerem berbagai masalah sih dalam relasi ya, karena berbagai masalah relasi cukup sering atau banyak masalah itu bersumbernya dari kesalahpahaman mengartikan cinta itu sendiri, karena berpikir bahwa cinta itu harus gini, cinta itu ya harus nggak boleh bosen gitu. Enggak, cinta itu juga bosen itu bagian dari cinta. Karena kan kayak ada orang cinta itu ya mestinya nggak bosen gitu. Maka kalau ini bosen, aku boleh dong selingkuh gitu. Dari pembenaran, dan itu kan kesalahpahaman mengenai cinta, kekeliruan, ketidaktepatan memahami apa itu cinta. Ya bosen itu adalah awan, cinta itu langit, kesadaran itu kan cinta. Jadi ketika ada rasa bosan ya diterima rasa bosan itu. Itulah tapi kan cinta. kalau udah stay di langit gitu ya, mau selingkuh mau apa kan saksikan aja gitu kira-kira. Iya. Secara emosi ya kita bisa menerima, tapi secara aksi kan itu sesuatu hal yang berbeda. Iya. Perlu. Kalau memang kita benar-benar sadar, bukan berarti terus dream on way gitu kan. Perlu ada aksi juga. Aksinya right action, bukan emotional action. Right action. Bukan kemarahan tapi ketegasan. Itu diperlukan. Itu bagian dari kesadaran. Nah, ketika tadi disinggung tentang membesarnya ego gitu ya, otomatis konsekuensi logis daripada membesarnya ego tadi kan remote kebahagiaan kita itu kadang kita suruh bawa pasangan gitu. Tepat sekali. Iya nggak sih? Iya. Harusnya itu kita pegang sendiri gitu. Kendali itu gitu. Iya. Ini kalau dua orang terus pacaran atau menjalin relasi terus menikah dan masih berharap pasangannya yang membahagiakan dirinya, repot mas. Pengemis cinta. Ya iya repot mas. Kalau usia pernikahannya baru awal-awal mungkin nggak kerasa kan, masih honeymoon phase ya, fase bulan madu gitu. Usia pernikahan 2 tahun, 3 tahun, Mas Indra tentu kan udah melewati itu kan kayak, oh ya seneng gitu. Tapi kalau buat yang usia pernikahannya seperti saya sudah lebih dari 5 tahun gitu, itu ya nggak bisa mengharapkan pasangan bikin happy diri kita itu, wah jadinya malah konflik tiap hari ribut, bisa marah-marah terus malah. Tanggung jawab bahagia itu ya diri kita sendiri. Jadi ada 2 saran saya ya. Pertama, jangan berharap orang lain itu membahagiakan dirimu. Menuntut orang lain untuk membahagiakan dirimu, itu egois. Yang kedua, jangan merasa kamu bisa membahagiakan orang lain. Aku bisa membahagiakan orang tuaku, aku bisa membahagiakan pasanganku. Jangan merasa begitu. Karena kalau kamu merasa seperti itu tandanya kamu sombong. Iya kan? Oh, aku bisa membahagiakan. Enggak. Hanya sebatas bisa bikin gembira, tapi nggak bisa bikin bahagia. Karena 2 hal yang berbeda. Iya. Oke. Terakhir mungkin Mas Aji. Wah, ini pertanyaannya semakin berat ini. Enggak. Aduh. Jadi lagi-lagi yang jadi problem itu adalah mungkin kita tuh sulit memaafkan.
Sulit memaafkan gitu. Sulit memaafkan mungkin akarnya karena kita ya nggak pandai menerima juga gitu ya. Gimana berlatihnya Mas Haji biar kita itu pandai jadi orang itu pandai memaafkan. Okay. Sebelum memaafkan orang lain, padamkan dulu api kemarahan di dalam. Ya, tidak usah terlalu sibuk. Gimana ya maafin orang lain, tapi padamkan dulu api yang masih menggeliat di dalam hatimu gitu. Dengan cara gimana? Ya kembali ke teknik dasar, tidak ada metode rahasia. Duduk diam, hening, temui rasa marah itu. Temui rasa sebel, jengkel atau apa mencekno itu istilahnya kan. Itu ditemui, disadari. Gitu. Kalau sebelum itu kamu masih kewalahan menemui rasa marah, sadari nafas. Emosi marah itu hanya perlu ditemui. Kalau di jalan kesadaran seperti itu. Bukan diluapkan, bukan dirilis, ya karena kata rilis. Sorry, bukan dirilis, bukan dilepas, bukan. Karena itu penolakan berarti ya? Iya, itu escaping. Escaping itu ada dua, pelarian menyikapi emosi itu ada dua. Yang pertama adalah suppress, tekan pendam, emosi ditekan pendam, huri terus, happy terus wajahnya. Yang kedua, escaping, bentuk escaping kedua adalah meledakkan, meluapkan. Termasuk juga merilis, melepaskan emosi itu. Buat langit kan nggak perlu merilis awan, Mas. Kembali ke situ. Jadi apa yang perlu dirilis? Apa yang perlu dilepaskan? Hanya sadari saja, hanya temui saja, ditemui. Ketika ditemui, maka kurang lebih ya, saya tidak bisa secara presisi, secara tepat menggunakan kata-kata untuk mewakili prosesnya. Ketika kamu menemui, menyadari itu, dia akan berproses sendiri. Sisi marah ini akan berproses sendiri. Barangkali tetap ada, dia tetap ada, tetapi berkurang. Kamu tidak terlalu tercengkeram emosi itu. Kamu bisa berjarak dengan emosi. Bisa jadi kita meditasi, kita sadari nafas, itu jangan-jangan juga upaya pelarian juga, Mas. Hati-hati, makanya licin sekali. Makanya latihan meditasi, latihan spiritual, latihan healing ini. Itu bagian penolakan. Iya, bisa jadi itu latihan pelarian juga gitu. Makanya kan betapa lucunya, betapa licinnya ego kita. Iya. Ketika emosi itu ditemui, maka dia akan berproses sendiri. Kita tidak perlu ada upaya untuk merilis. Tidak perlu berupaya memaafkan. Nggak bisa. Kayak misalnya, aku berupaya merilis emosi gitu. Oke, rilis. Tapi selang beberapa saat, ya aku sebenarnya masih sebel sih. Kan gitu biasanya. Karena masih ada effort. Masih ada upaya. Justru itulah kelemahannya. Atau justru disitulah titik itunya yang perlu dikurangin. Upaya itu, effort itu jadi jebakan gitu. Oke. Oh iya Mas, mumpung ingat. Guru Zen pernah berkata, lupakan dirimu, jadilah semesta. Itu maksudnya gimana sih? Diri yang dilupakan itu adalah diri self yang diciptakan awan kan. Diciptakan oleh thinking mind. Yaitu dilupakan gitu, dikendurin aja, ya hanya sebagai permainan aja. Gitu. Kita disuruh open. Jadi semesta adalah langit kesadaran itu. Oke. Jadi bukan pikiran yang mengganggu kita. Seringkali kita ini yang mengganggu pikiran. Oke. Tambah semakin bingung ya. Enggak lah. Oke. Closing statement-nya Mas tentang ini kan tadi kita udah ngomong soal kesadaran, soal pikiran, selama ini kita terjebak, terbelenggu gitu ya. Closing statement-nya Mas Aji, monggo. Mulai dari diri sendiri, nggak perlu terlalu ngurusin orang lain, maksudnya memaafkan atau apa, tapi justru malah beresin diri sendiri dulu. Gitu. Kayak misal, ini buat closing statement mungkin ada sedikit cerita. Seandainya rumahmu terbakar seperti tadi sudah saya sampaikan, ketika kamu tahu rumahmu terbakar kan nggak terus sibuk mencari siapa pembakarnya atau penyebab pembakarnya apa. Tapi langkah pertama adalah ya padamkan api yang membakar rumahmu.
Maka padamkan api yang membakar hatimu dengan cara berlatih sadari nafas, terkoneksi dengan dimensi kesadaran, dan ingat bahwa dirimu adalah langit kesadaran. Oke. Dirimu adalah langit kesadaran. Oke. Thank you Mas Haji Santoso Putra. Makasih banyak ya. Terima kasih. Oke. Teman-teman.